Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najimul Fatah dari kelompok politik ingin melaporkan bahwa kemajuan iptek sekarang ini mempengaruhi berbagai bidang dalam dampak yang ditimbulkan, bisa positif maupun negatif. Jadi saya akan memaparkan dampak negatif dari kemajuan iptek di bidang politik, yaitu semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok oposisi, diktator mayoritas dan tirani minoritas. Contohnya yaitu cybercrime. Cybercrime adalah tindak kejahatan yang dilakukan secara online. Kejahatan ini tidak mengenal waktu dan tidak memilih target. Tujuan cybercrime sendiri beragam, bisa sekedar iseng sampai kejahatan serius yang merugikan korbannya secara finansial. Jika targetnya pemerintah, maka akan sangat merugikan negara beserta masyarakatnya. Bisa saja pelaku melakukannya sebagai kepentingan politiknya maupun pribadi. Tindakan ini tentu saja akan merusak tatanan negara. Jadi, pemerintah harus dapat merangkul masyarakat agar sadar akan pentingnya mempunyai wawasan tentang teknologi. Sekian laporan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Febriandi melaporkan bahwa kemajuan iptek sekarang ini memengaruhi berbagai bidang dalam kehidupan, salah satunya di bidang politik. Dampak yang ditimbulkan bisa positif maupun negatif. Jadi saya hanya akan memaparkan dampak negatif dari kemajuan iptek di bidang politik. Dampaknya yaitu adanya berbagai ancaman yang menyebabkan disintegrasi bangsa dan juga negara yang akan menggoyahkan NKRI. Contohnya adalah konflik ideologi. Konflik ideologi di Indonesia terjadi 3 tahun pasca proklamasi kemerdekaan. Saat itu terjadi pemberontakan PKI Madiun. Ancaman muncul setelah Amir Syarifuddin diberhentikan dari kursi Perdana Menteri Soekarno-Hatta. Amir Syarifuddin mendapat bantuan dari musuh pada tanggal 18 September 1948. Musuh memproklamirkan berdirinya Republik Soviet Indonesia yang berpusat di Madiun. Untuk mencegah pemberontakan berlanjut, pemerintah mengirimkan pasukan bersenjata dan terjadilah perang di Madiun. Akibat dari pertempuran tersebut, yang pertama, musuh tertembak mati, Amir Syarifuddin tertangkap dan dipenjara, dan yang terakhir adalah PKI yang ada ditangkap dan ada yang lari. Dampak yang terjadi adalah kerusuhan dan pemberontakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ogransyah melaporkan bahwa kemajuan iptek sekarang ini mempengaruhi berbagai bidang dalam kehidupan, salah satunya di bidang politik. Dampak yang ditimbulkan bisa positif maupun negatif. Jadi saya hanya akan memaparkan dampak negatif dari kemajuan iptek di bidang politik. Dampaknya yaitu timbulnya gelombang demokratisasi, yaitu dambaan akan kebebasan. Contohnya ialah beredarnya informasi hoax di berbagai platform online seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Informasi hoax ini dapat berupa pemberian kebebasan berideologi sesuai keinginan masing-masing tanpa memikirkan kewajiban kita terhadap sesama masyarakat. Tentu ajakan seperti ini dapat mempengaruhi pikiran masyarakat awam, yang biasanya tindakan seperti ini dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab. Oleh karena itu, munculnya berbagai gejolak politik dan bahkan gerakan separatisme yang mengatasnamakan kebebasan politik dan demokratisasi. Jadi, pemerintah harus dapat merangkul masyarakat agar dapat memanfaatkan teknologi kepada dampak yang positif saja. Dilansir dari kominfo.go.id yang disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di Jakarta, Jumat 7 Desember 2018. Beliau mengungkapkan ada 3 upaya utama yang hingga kini dilakukan oleh pemerintah, yaitu usaha yang pertama, melakukan literasi digital kepada masyarakat agar tidak terjebak ketika memilih dan memilah informasi. Dan usaha yang kedua, melakukan pencegahan terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya. Serta yang terakhir, melakukan
penindakan hukum yang bekerja sama dengan pihak kepolisian. Sekian laporan dari saya. Terima kasih. Wassalam.